kepada Profesor Dr. Toilut yang sama-sama kita hormati, teman-teman Bapak Dr. Rahmat yang juga sama-sama kita hormati selaku penasihat BPM, dan teman-teman kami seperjuangan segerakan Rumah Besar Muhammadiyah Kabupaten Jombang yang saya banggakan. Ada Bapak dari pimpinan daerah Muhammadiyah, ibu-ibu dari pimpinan daerah Aisyah, dan Bapak pimpinan cabang Muhammadiyah dan ibu-ibu cabang Aisyah se-Kabupaten Jombang, serta anak-anak kami AMM, Pemuda, IPM, IMM, HW, Tapak Suci, dan teman-teman Kokam, anak-anak Kokam yang tadi sudah bekerja keras, yang saya banggakan. Khususnya adalah pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Mulyo yang hari ini punya hajat, khususnya adalah Tamir Masjid. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa silaturahim dalam acara ngopi bareng keluarga besar Muhammadiyah Aisyah. Tema untuk pertemuan hari ini kita rubah. Kalau sebelumnya adalah ngopi bareng pimpinan cabang Muhammadiyah Aisyah se-Jombang, maka karena ini adalah semakin berkembang, maka kita rubah menjadi keluarga besar Muhammadiyah. Alhamdulillah hari ini luar biasa, seluruh pimpinan cabang, seluruh warga Muhammadiyah se-Jombang hari ini hadir, dan yang paling terakhir pimpinan cabang Mojagung baru datang. Pak Sirot ke depan, Pak Sirot. Ayo Pak Sekretaris, Pak Taufik ke depan. Berdiri di depan tak pares. Tanda telah Pak Saleh salam. Oke, maka Pak Salam ke depan. Ayo Pak. Ya. Alhamdulillah kita bertemu dalam suasana yang sangat kekeluargaan, sehingga mudah-mudahan di antara kita bisa saling mengenal. Dan memang itu sudah hukum alam, kalau semakin besar jamaah yang hadir tentu tidak bisa berkomunikasi secara keseluruhan, tetapi minimal ini bisa hadir juga. Masih ada yang terakhir, Wonosalam. Tapi kalau Wonosalam kita maklumi seperti bawa durian ya. Oke. Salam selalu kita panjatkan semoga junjungan Nabi Muhammad SAW yang harus kita jadikan suri teladan kita dalam menempuh kehidupan di dunia dan untuk mencapai kehidupan di akhirat. Bapak yang saya hormati, saya akan menyampaikan 3 hal saja. Karena sudah kita prioritaskan ke Prof. Toilut. Pertama-tama adalah ucapan terima kasih kepada Prof. Toilut yang sudah menyempatkan waktu untuk menyambangi jamaahnya di Jombang, karena beliau Bapak Ibu 2 hari belum pulang sejak kemarin pagi. Dia berangkat ke Probolinggo, kemudian saya WA, Prof, hari Minggu ke Jombang ya. Sebenarnya saya tahu jalur beliau di hari Sabtu itu di Probolinggo. Cuma kan sekali-kali bawahan perlu ngetes ya. Kira-kira pimpinan saya itu militan atau enggak. Lalu dia, insya Allah Pak Ketua, saya akan ada di Jombang hari Minggu, tapi saya nanti akan nginep di Jombang. Siap Pak Prof, kita fasilitasi dengan lengkap sampai nanti kita akan pulang ke Malang. Terima kasih Prof. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan dan umur yang barokah, sehingga bisa memimpin kita warga Muhammadiyah dan Aisyah Jawa Timur semakin tampil beda. Yang kedua, terima kasih kepada seluruh pimpinan hari ini yang hadir, mulai dari daerah sampai cabang sampai ranting, sampai teman-teman anak-anak saya AM yang hari ini bisa menyemarakan acara
acara yang awalnya sangat sederhana kita ceritakan. Sehingga hari di pertemuan di Bantar ini luar biasa. Jujur aja di luar ekspektasi saya selaku inisiator yang kami bareng yang awal-awal dulu. Dan tentu terima kasih sekali kepada teman-teman pimpinan cabang dan Aisyah, pimpinan cabang Muhammad dan Aisyah Madrasah Mulia, khususnya dalam Taman Masjid yang sudah menyambut kami dengan baik, sama wakili Wakil Muhammadiyah dan Aisyah Jombang. Terima kasih atas sambutannya yang luar biasa. Mudah-mudahan kok kelihatannya betul Pak Firman ada yang karuman seneke. Ya, berarti petanda sukses berhasil berarti acaranya Pak Sukirman. Terima kasih. Dan seluruh pengabdiannya, pengorbanannya dalam menyambut teman-teman saudaranya mulai dari Wonosalam, Kudu, kemudian Bandar, kemudian Kabuh, diterima Allah sebagai amal jariah kita bersama. Yang kedua, saya mau menceritakan yang pertama adalah terkait dengan acara hari ini. Bapak Ibu, kita harus percaya dengan proses. Kalau proses itu kita lakukan, insya Allah kebahagiaan itu betul-betul bahagia. Orang yang anak yang lahir tiba-tiba sudah punya mobil roda 4. Kebahagiaannya beda sama sekali dengan anak yang lahir tidak punya apa-apa. Artinya bahwa dia punya mobil itu dimulai dari roda 2, sepeda ongkel, sepeda motor, bekerja keras baru punya mobil roda 4 yang lama, kerja keras lagi dia punya mobil yang baru. Perpindahan etapa proses dan sepeda ongkel ke sepeda motor, walaupun sepeda motornya itu tahun 70 yang kita beli, itu kebahagiaan yang luar biasa. Setelah punya sepeda motor yang jelek kemudian bisa membeli yang baru, kebahagiaan yang luar biasa. Punya sepeda motor kemudian kerja keras, tetap juga dengan ngaji, kemudian bisa beli roda 4, itu kebahagiaan yang luar biasa. Itulah namanya proses. Dan ngopi bareng itu kita mulai dari seperti itu. Kita mulai dari beberapa cabang kopi di warung betul, di warung kopi betul, ngobrol santai, materinya gaduh-gaduh, tidak ada materi ngaji, apalagi ada tausiah, nggak ada. Kemudian berkembang, kemudian menyangkut semakin banyak teman-teman PCM yang terlibat, kemudian kita agak ke warung yang agak besar, masih warung. Tapi tidak banyak, hampir seluruh cabang tidak hadir. Masa di warung kopi, warung lesehan, saya ingat di Trawulan itu. Pimpinan cabang ketemu di sana, lesehan aja. Itulah proses. Juga belum ada pengajian. Kemudian akhirnya dari pertemuan itu menjadi muncul ide-ide yang luar biasa. Akhirnya kemudian kita gilir per cabang. Kita giliran cabang-cabang itu, kemudian dimulailah kemudian kopi bareng itu di situ. Kemudian saya tahu bahwa pengajian itu kemudian di tempat-tempat itu akhirnya karena banyak yang hadir, kemudian undang pemateri. Sehingga kopi bareng itu ada pemateri, ada isinya itu proses. Kemudian kapan itu ada di dalam proses perkembangannya itu ternyata ibu-ibu protes, ibu Basia. Pak Malik bahwa ibu Basia dijak ngopi bareng. Mau ibu-ibu ngopi? Mau, banyak ibu yang suka ngopi yo. Oke lah kita ajak. Maka pertama kali kita ngopi bareng bersama adalah di Megaluh. Karena passionnya itu beda, ibu-ibu itu selalu kompak. Ibu Amri selalu kompak. Walaupun ngopi bareng, tetap seragam. Pakai baju nasional, batik Aisyah. Kalau bapak-bapak, kalau saya kawasan juga, kalau saya tahu juga itu. Itulah passion, nggak penting, nggak apa-apa. Muhammadiyah bukan dinilai dari baju. Saya selalu bilang substansi. Ya. Action jauh lebih dahsyat daripada simbol. Action jauh lebih dahsyat daripada lisan.
action jauh lebih dasar daripada menjadi pengamat. Pengamat tidak pernah berbuat apa-apa. Pengamat sepak bola, sebodoh-bodohnya pemain bola, walaupun dia tidak bisa membuat gol, dia lebih hebat daripada pengamat sepak bola. Karena dia berbuat, dia nendang bola, ada harapan untuk masuk gol. Pengamat bisa nggak masukkan gol? Ngomong ya. Saya akan menghargai ranting yang cuma kecil saja, tetapi ada kajian agama walaupun cuma 5 orang, tak datangi, daripada mengkritisi ranting yang itu. Kita berbuat itu yang kita maksud. Proses action jauh lebih dasar daripada lisan. Proses jauh lebih dasar daripada kita mengkritisi proses itu. Dan Muhammadiyah Aisyah AM Jombang sudah berbuat itu. Mari kita teruskan itu, kegiatan ini, dan selalu berkembang. Waktu di Megalo saya heran itu, ada acara lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah Aisyah dimulai di Megalo. Dan tradisi yang terbentuk, di sini tadi saya juga heran, pertama kali masuk ada yang baru. Apa yang baru? Ono bendera. Siapa yang mengusulkan, Pak Kirman? Bendera kan PDM tidak pernah mengusulkan, ya? Tidak pernah. Kami tidak pernah mengusulkan ada bendera, ada apa, tidak pernah. Itulah namanya kreasi, dan kami menghargai kreasi itu. Silakan seluruh ranting cabang berkreasi apapun, selama titik poinnya adalah untuk rumah besar Muhammadiyah. Jangan terlalu simbol-simbol itu dibesar-besarkan. Tetapi pada saat ada yang mengganggu rumah Muhammadiyah, kita harus jihad. Tidak boleh ada oknum satupun yang mengganggu rumah besar Muhammadiyah. Ideologinya harus Muhammadiyah. Aisyah, tidak boleh tidak. Kalau hari ini ada karyawan AUM, guru AUM yang masih berideologi Muhammadiyah, wajib cabangnya, wajib kepala sekolahnya untuk dibina menjadi berideologi Muhammadiyah. Kalau tidak mau, kita bina. Kita bina. Kalau dibina tidak mau, diganti. Kita ganti. Oh ya. Nah, Bapak Ibu, masalahnya gini, Bapak Ibu, saya selalu dikeluhi oleh kepala sekolah dan direktur rumah sakit. Pak, anak-anak kita itu loh, ternyata banyak yang tidak ngelamar ke kita, atau mungkin jurusannya tidak sama itu. Nah, Bapak Ibu, saya minta dimaklumi, biasanya itu tuntutan kepala sekolah dan direktur rumah sakit. Jadi saya minta nanti kewajiban orang tua hari ini segera. Kita punya pekerjaan lowongan banyak di Muhammad Jombang itu. Sekolah mulai dari PAUD sampai rumah sakit itu butuh tenaga yang luar biasa banyak. Kalau kemudian anak kita kalau tidak masuk di sana daftar, maka sekali lagi tadi Prof tadi bilang gitu, kita tetap bilang alhamdulillah. Kalau kita daftar di rumah sakit atau sekolah kalau tidak diterima, pas tes tidak masuk, kita tetap alhamdulillah. Dan mengkritisi kepala sekolahnya atau direktur rumah sakitnya. Mungkin ada yang tidak sesuai di antara anak kita itu. Lalu kita benahi anak kita. Kalau anaknya sudah terlanjur sekolah di sini, adiknya kita sekolahkan yang pas. Saya tahu kalau seandainya ada kader Muhammadiyah yang punya perwasi seperti yang kita kehendaki, saya berani untuk memindahkan, mengganti guru-guru yang tidak berideologi Muhammadiyah. Banyak, kalau saya boleh presentasi hari ini, guru yang terlibat di sekolah Muhammadiyah itu tidak kurang dari 60% adalah non Muhammadiyah. Ada di syuting ya? Kalau sama itu begitu saya itu. Tapi nggak apa-apa, di penjara demi Muhammadiyah siap lah. Ya. Sekarang pembagian tugas. Bapak-bapak menyiapkan anak-anak dan kader-kadernya di cabang ranting, didik yang sebaik-baiknya. Maka nanti pimpinan daerah, pimpinan cabang, kepala sekolah dan daerah terakhir akan nampani itu. Tapi memenuhi syarat. Pada proses. Yang terakhir,
Saya waktu masuk daerah di Jombang belum jadi ketua ya, masih menjadi wakilnya Pak Dr. Ahmad itu. Saya melihat, insya Allah pengamatan kita sama. Di Jombang ini ada krisis. Di rumah besar Muhammadiyah ini ada krisis. Tapi itu saya tidak pernah mengkritisi, karena saya sudah yakin Excel lebih penting daripada mengkritisi. Apa yang pertama? Krisis mubalik. Umur saya, kemudian Pak Sukses dan teman-teman itu kan masih mengalami Pak Sidi Abbas, kemudian Pak Fauzan dan teman-teman ulama-ulama besar di Muhammadiyah Jombang itu. Tapi hari ini kita juga mengalami itu. Hari itu sudah mulai berguguran beliau-beliau itu, tapi kadernya belum ada. Sampai sekarang kita tinggal punya Kiai Hambali saja dan Abbas Somad, kayak asik. Kita dulu saya sudah ngamati itu, kita krisis mubalik Muhammadiyah. Sehingga tidak heran kalau kemudian ada kabar masjid di sana kosong, masjid di sana tidak ada imamnya, masjid di sana tidak ada khotibnya, 5 waktu tidak jalan. Itu sudah alami itu, otomatis sunatullah, karena krisis mubalik itu. Maka kemudian saya coba untuk mencari solusi. Apa solusinya? Apa masalahnya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah krisis di pendidikan. Kita sudah mulai agak menurun saat itu secara perkembangan, dan kita sudah mengamati itu. Tetapi kemudian saya amati dari kedua hal itu ada satu yang sama, masalahnya itu sama. Padahal di Jombang itu ulama-ulamanya banyak loh saat itu, pendidiknya juga banyak, guru-guru juga hebat-hebat, menjadi pengawas juga yang banyak juga itu. Kemudian kepala sekolah juga sudah hebat semua itu. Guru saya, kepala sekolah saya itu hebat-hebat semua, tak amati gak betul itu. Semangat dan kerjanya luar biasa. Tapi kenapa rantai-rantai saya, teman-teman juga hebat-hebat? Disitulah kemudian kami mencari celah, Bapak Ibu. Saya mencari celah tahun itu. Apa yang kurang? Saya coba untuk referensi ke zaman Rasulullah. Rasulullah itu punya sekolah namanya agama Islam. Agama Islam. Sekolahnya Rasulullah adalah sekolah Islam. Siapa gurunya? Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu adalah guru-gurunya. Kenapa bisa berkembang pesat agama Islam itu? Kurikulumnya sudah ada, tauhid, akidah, dan macam-macam. Gurunya juga sudah ada. Kenapa bisa hebat? Karena ada Siti Khadijah. Karena ada Siti Khadijah. Siti Khadijah itu lambang apa, Pak? Apa? Lambang donatur, lambang sumber dana. Itu masalahnya. Siti Khadijah itu tidak sekedar menjadi istrinya Rasulullah. Beliau dikirim ke situ adalah yang salah satunya adalah menjadi sumber dana itu. Dan di Muhammadiyah Jombang itu yang tidak ada saat itu. Maka kemudian saya berkreasi. Saya tidak pernah mengkritisi kepala sekolah yang sedang turun. Saya tidak pernah memarahi direktur. Saya tidak memarahi cabang. Tapi saya berbuat. Oh, itu masalahnya. Oke lah kalau gitu. Saya tak kumpulkan teman-teman kami di Saudagar Muhammadiyah. Teman-teman yang punya bermain di ekonomi itu. Tak kumpul, membentuklah Hisam itu. Hisam itulah kemudian bibit terbentuknya apa istilahnya? Jihad sama ekonomi yang sekarang punya kegiatan ekonomi yang namanya bisnis ayam petelur di bandar itu, di Perak itu. Tadi Prof. Anu sudah saya lihat itu. Dan itulah kemudian kita hidupkan dan sudah panen 4 kali. Kita keluar secara profesional. Saya mengajak seluruh jamaah untuk masuk di situ. Itu adalah milik warga Muhammadiyah Jombang. Tetapi yang penting adalah sekali lagi Bapak-Bapak mau tak sampaikan tanpa mengurangi keikhlasan saya biar jenengan tahu, tujuan utama saya mendirikan kandang Perak itu adalah untuk membantu
krisis tadi itu, dan berhasil. Ustadz Juni yang luar biasa komitmen dan potensi mubaliknya, dia punya KMM sejak dulu, tapi tidak pernah bisa berbuat apa-apa atau tidak bisa berbuat maksimal. Tapi setelah kita sentuh dengan kolaborasi dengan Hisam, sekarang dia punya sekolah kader mubalik Muhammadiyah dan bisa menjadwal ulama-ulama masjid. TPK saya kumpulkan, saya bilang kepada guru-guru TPK saat itu, saya mau bermain dengan jenengan kalau ada struktur organisasinya jelas. Maka dibentuklah kemudian pengurus TPK tingkat kecamatan, pengurus TPK tingkat kabupaten. Oke lah, pengurus TPK daerah akan saya suplai dana untuk gerakan itu. Insya Allah hari ini akan kita realisasi janji kami, Hisam, seluruh data TPK, seluruh TPK di Jombang akan kita buka buku rekening di BTM untuk memudahkan transaksi mutasi bantuan itu. Pesan saya kepada pimpinan cabang, tolong diverifikasi betul Pak Sukirman dan teman-teman, TPK itu betul apa enggak, betul milik kita atau tidak, milik perorangan atau milik ranting, itu beda. Harus milik yang milik ranting dan milik takmir Masjid Muhammadiyah. Itu jadi insya Allah hari ini akan ada semacam penyerahan surat tugas dari kami, kemudian penyerahan simbolis untuk buku tabungan untuk 72 TPK. Akan kita buka buku tabungan dan langsung kita isi saldo 300.000 per buku tabungan. Dan insya Allah setiap tengah tahun akan ada rekening SDU masuk di situ. Kemudian yang terakhir, kemarin Pak Ustadz Ubed, kami ketemu dengan forum guru FGM ya. Karena saya tahu juga di sana tidak seluruhnya kesejahteraannya baik, maka kemudian saya rasanya tidak tega juga itu, tidak bermain di sana. Jadi saya kemarin minta kepada Mas Rofi'i selaku ketua FGM, Mas, saya tolong dicarikan 10 sekolah Muhammadiyah yang ada dalam grade yang bawah. Akan saya mainkan tahun ini. Tetap bukakan buku rekening juga untuk mensupport kegiatan di sekolah itu. Insya Allah Bapak Ibu, mari kita selalu berjuang bersama-sama, mari kita bergerak dengan proses, dan mari kita sama-sama untuk menjadi orang yang bergerak, tidak pengamat, tidak mengkritisi. Sesuatu akan selesai kalau kita bisa action bersama-sama. Dan terima kasih kepada seluruh pimpinan cabang dan Aisyah dan Muhammadiyah dan Ranting dan Takmir yang sudah kompak untuk melaksanakan itu, sehingga mudah-mudahan langkah kita ke depan akan semakin dimudahkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Jombang, dan mudah-mudahan Muhammadiyah Jombang menjadi salah satu PDM yang mempunyai tampilan beda. Beda artinya unggul. Dan insya Allah sehingga nanti banyak orang datang ke Jombang itu menjadi semakin heran, karena memang di Jombang kok ada Muhammadiyah, pada kelahirannya NU. Oh, mereka belum tahu ya. Nanti kalau sudah tahu ayam kita ada 3-4 kandang menjadi lebih terheran gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.